segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri hidup dan kesempatan baru sekali, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya
Dia baik, Dia penolongku. Dia yang membawa ke tempat yang lebih baik, menyediakan tempat bagi kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, ditinggikan, dimuliakan Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Kau yang layakkan hidup kami untuk datang di hadapan-Mu, bersujud menyembah Dia, masuk dalam hadirat. Haleluya. Oh, ini hati kami persembahkan di hadapan-Mu. Oh, sebagai bukti cinta kasih di dalam hidup kami, Yesus. Oh, ini kami semua Bapa. Kami mau mengakui sekali Yesus, selamanya tetap Yesus di dalam hidup kami. Karena Engkau sumber segalanya dalam hidup kami. Engkau yang memperbaiki hati kami, memperbaiki segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membangkitkan hati kami. Engkau yang membawa kami ke tempat yang lebih baik, ke tempat-Mu Bapa, ke tempat di dalam kebenaran Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami meminta selalu kekuatan-Mu Bapa di dalam hidup kami untuk menjalani proses Tuhan dalam hidup kami yang saat ini Bapa telah kami jalani. Tuntun kami Tuhan terus dalam jalan-jalan-Mu Bapa. Jangan biarkan kami jatuh Bapa dalam lembah dosa Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kita akan tetap mengucapkan syukur pada tetap Yesus kita akan mengatakan yang mempesona Tuhan tetap baik dalam hidup hatiku. dalam keadaan apa Kau beri kita damai harus mengatakan dan kesempatan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, hanya Yesus tetap Yesus yang selalu membuat yang hati kita terpesona. mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang,
gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina dina wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya.
bisa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus, ku pasti menang. Yesusku hebat, Yesusku ajaib, di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus, ku pasti menang di dalam Mari silakan duduk. Dengan surga. kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Yesus, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku.
Saat ini Tuhan, kami mau Engkau selalu berkata-kata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Engkau yang melalui firman itu sendiri akan membuat setiap kami selalu percaya, lebih kuat di dalam setiap segala hal, dan dimampukan mendapatkan pertolongan yang hanya dari Bapa. Haleluya Yesus. Bahkan Engkau selalu membuat kami selalu mendekat di dalam Engkau Yesus. Ajar kami agar mau menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik di atas segala-galanya Tuhan. Percaya itu Yesus. Haleluya. Iman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ya Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, atas setiap kasih-Mu, atas setiap karunia-Mu dan segala anugerah-Mu yang boleh kami peroleh Tuhan hingga saat ini. Bahkan berkat-Mu selalu melimpah bagi kami Tuhan. Kami diberikan hidup, diberikan kelayakan hingga sampai saat ini Tuhan. Bahkan selamanya selalu Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya dan kami mau iman itu Tuhan. Haleluya Yesus, saat ini Tuhan kami ingin membawa setiap pergumulan kami di dalam doa yang secara khusus hari ini kami mau naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Biarlah Engkau selalu hadir di dalam kami. Engkaulah Tuhan yang penuh pengharapan bagi kami dan yang akan selalu menolong di dalam kami. Sedang kesulitan di dalam kami, sedang kesusahan, Tuhan akan datang dengan kasih, dengan penuh pertolongan. Kami percaya itu Tuhan. Tuhan, secara khusus hari ini kami mau bawa ke dalam doa gereja kami Tuhan, GBI Gunung Batu ini Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati keberadaan gereja ini, sehingga gereja ini boleh bertumbuh, boleh hadir sebagai cahaya bagi orang-orang di sekeliling gereja ini Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa gereja ini mampu menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan tentang keberadaan gereja ini Tuhan. Dan bahkan kami percaya bahwa bangku-bangku di gereja ini akan penuh oleh karena kuasa-Mu. Bangku-bangku gereja ini akan sesak karena tangan ajaib-Mu Tuhan, yang selalu menyertai gereja ini Tuhan. Kami percaya Yesus, bahkan Bapak Gembala, Bapak Sudono menjadi sarana berkat yang Engkau tunjuk, yang Engkau berkati sebagai gembala di tempat ini Tuhan, yang akan mampu memberkati gereja ini Bapak. Haleluya Yesus. Secara khusus Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Sudono, yang menaungi gereja ini Tuhan. Pakai beliau Tuhan sebagai sarana untuk memberkati kami, rohani kami Tuhan. Kami percaya bahwa kan Tuhan akan hadir di dalam keluarganya, memberkati seluruh anggota keluarganya, baik itu saudara-saudaranya, anak-anaknya, semuanya, istrinya. Tuhan akan berkati dengan berkelimpahan yang hanya dari Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang baik, kami memiliki Tuhan yang ajaib, yang selalu hadir memberikan pertolongan bagi keluarga ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahkan Tuhan akan menyertai Bapak Gembala, Bapak Pendeta Sudono di dalam pekerjaannya, di dalam pekerjaan kedinasannya. Tuhan akan menyertai kepemimpinan beliau, sehingga beliau
akan mampu membimbing saudara-saudara di sekelilingnya, murid-muridnya dengan baik, dan memajukan, mencerdaskan, serta memberikan kebutuhan kecerdasan bagi anak-anak didik beliau Tuhan. Dan Tuhan akan hadir memberikan kejutan, memberikan sukacita bagi lingkungan pekerjaannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus bagi anak-anaknya yang saat ini masih belajar, mencari ilmu di dalam pendidikan di semua tahap jenjang sekolahan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kebutuhan pembelajaran mereka Tuhan. Tuhan akan mencukupkan keuangan bagi pembelajaran mereka. Tuhan akan memberikan kesehatan agar mereka dapat belajar dengan baik dan benar Tuhan. Ajar mereka Tuhan, agar mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam pembelajarannya. Didik mereka Tuhan, agar mereka boleh mendapatkan kemuliaan yang hanya dari-Mu di dalam pembelajaran mereka Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan selalu hadir memberikan pertolongan di dalam pembelajaran mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi istri Bapak Pendeta Sudono. Di dalam pekerjaannya Tuhan akan selalu menyertai, di dalam kesehatannya Tuhan akan memberkatinya, di dalam keuangannya Tuhan akan memberikan secara berkelimpahan Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan selalu hadir di dalam keluarga Bapak Pendeta Sudono, memberkati, memberikan sesuatu yang indah dan bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus bagi semua jemaat GBI Gunung Batu ini Tuhan, yang menjadi pekerja-pekerja setia-Mu Tuhan, yang melayani Engkau Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan talenta-talenta yang baru, agar kami semakin dilayakkan menjadi pengerja gereja Tuhan, agar berkat-berkat-Mu boleh mengalir bagi kami orang-orang yang berusaha setia melayani-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Ubahkan kami agar kami boleh menjadi sarana berkat bagi seluruh jemaat dan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan selalu hadir di dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan akan memberkati pelayanan kami dengan berkelimpahan berkat, dengan berkecukupan Tuhan. Haleluya Yesus. Secara khusus Tuhan kamu mau serahkan pribadi lepas pribadi yang dengan sukacita menjadi pengerja gereja Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kesehatan kami. Bila saat ini kami boleh menderita, kami boleh terjangkit sakit penyakit, maka kami percaya Tuhan akan mengangkat setiap sakit penyakit kami. Kesembuhan akan datang di dalam Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu terjadi melalui kami Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu menolong kami Tuhan. Bahkan juga Tuhan akan hadir ketika keuangan kami sedang berkekurangan, maka Tuhan akan hadir dengan terobosan-terobosan baru. Tuhan akan hadir dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang dengan sukacita kami akan lakukan dan membawa berkat yang hanya dari-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan hadir di dalam keuangan kami. Kehidupan kami semakin dilayakkan karena penyertaan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Bahkan Engkau Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kami, akan memberikan sukacita di dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat GBI Gunung Batu yang sore hari ini dengan setia hadir, mau mempersembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, pekerjaan kami biarlah Tuhan selalu melancarkan, memberikan terobosan-terobosan yang baru untuk kami lakukan, sehingga akan menambah pundi-pundi keuangan bagi kami Tuhan. Tuhan akan layakkan kami Yesus. Bahkan Tuhan akan menyertai setiap anak-anaknya, cucu-cucunya, pasangan mereka. Tuhan akan memberkati, bahkan Tuhan juga akan memberkati orang tua mereka Tuhan. Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan
keuangan yang lebih bagi kami. Bahkan Tuhan akan hadir memberikan pekerjaan yang baik bagi mereka Tuhan. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan menjamah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, seperti Mbah Raseno, Mbah Sukarni, dan mungkin yang lainnya. Tuhan akan memperhatikan mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan akan hadir melalui obat-obatan bagi kesembuhan mereka Tuhan. Bahkan Tuhan akan menghadirkan orang-orang yang terdekat, yang sabar, yang penuh harapan, yang datang sebagai sarana kesembuhan untuk merawat, membimbing untuk kesembuhan bagi kesembuhan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berkuasa di dalam sakit penyakit yang saudara kami sedang hadapi ini Tuhan. Tuhan akan datang memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu dan juga mungkin anak-anak sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Tuhan akan memberikan setiap kebutuhan mereka Tuhan, semuanya Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan hadir di dalam pembelajaran mereka, memberikan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu memberikan pertolongan bagi anak-anak GBI Gunung Batu yang masih belajar Tuhan. Tuhan, kami percaya bahkan Tuhan akan memberikan masa depan yang baik, membawa mereka selalu takut akan Engkau Tuhan, membawa mereka selalu setia dengan Engkau Tuhan, sehingga mereka mampu menjadi sarana kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan sebaliknya mereka menjadi pecundang karena lalai melupakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya bahkan Tuhan akan hadir selalu menolong mereka, memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga mau bawa dalam doa hambanya Bapak Pendeta Patahwianto yang sebentar lagi akan menyampaikan firman. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati beliau Tuhan, sehingga beliau mampu berkata-kata, memberikan obat bagi kerinduan kami yang sangat dan ingin menerima kebesaran dari firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami semakin layak, hidup kami boleh semakin diberkati karena kami percaya dengan firman-Mu, firman-Mu yang memiliki kuasa, memiliki kekuatan dan memberikan pertumbuhan iman bagi kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan jalannya ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap kami yang dengan setia menantikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas hutan.
Bapak Ibu disilakan duduk, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami dapat meluangkan waktu, kesempatan, pikiran, perasaan untuk beribadah di rumah Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepadamu dan hari ini tuntunlah kami, mantapkanlah hati kami, bukalah jiwa kami untuk menerima kebenaran kitab suci yang kami baca dan kami renungkan hari ini dalam rangka mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami hari ini sepakat di dalam nama Tuhan Yesus untuk menolak semua yang menghalangi, merintangi, menghambat kami dalam menerima kebenaran kitab suci ini. Kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik dalam diri kami, di luar diri kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 2 Yohanes Bapak Ibu. 2 Yohanes pasal 1, kita baca ayat yang ke-8, 10, 11. 2 Yohanes 1 ayat 8, 9, 10, 11. 9 Pak Lisa. Iya. Mari kita akan baca di layar yang lebih besar. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Lanjut. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. 11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ayat yang 10-11 saya bacakan. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi ini terjadi pada waktu itu, saudara, pada masa itu, pada zaman di mana ayat ini ditulis, itu banyak para pengkhotbah yang datang kemana-mana, berbagai macam ajaran berseliweran pada waktu itu. Jadi banyak orang yang jalan keliling dari kampung ke kampung, rumah ke rumah, lalu dia tinggal dan memberitakan apa yang diyakini, apa yang diajarkan. Nah, di dalam ayat 7 Alkitab ini, kalau kita melihat di dalam ayat 7 Alkitab ini Bapak Ibu, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat. Jadi pada waktu itu ada banyak ajaran tentang Yesus Kristus, Bapak Ibu. Pada waktu itu, Yesus itu tidak disalibkan. Yesus itu disamarkan, jadi Tuhan Yesus tidak disalibkan. Nah, itu sudah ada sejak dahulu.
Sejak dulu sudah ada dan orang-orang yang memberitakan ini datang ke rumah-rumah. Datang ke rumah-rumah dan nginep di tempat orang yang bersedia. Makanya dikatakan ayat tadi, ayat 10 tadi, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Jadi ketika orang itu pada waktu itu ya, kalau ada orang mengajarkan bahwa Yesus tidak disalib, maka jangan terima, maksudnya begitu. Jadi ayat ini ditulis untuk tidak menerima orang yang mengajarkan Yesus tidak disalibkan di dalam rumahnya. Itu artinya begitu. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Nah, ajaran di dalam Kristus adalah Tuhan Yesus lahir, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari antara orang mati. Itulah ajaran yang benar. Karena dengan kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitan, itulah kita menjadi orang percaya, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui ajaran ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, dari ajaran Tuhan, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki anak maupun bapa. Nah, ketika saudara dan saya tinggal di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki anak Tuhan Yesus dan kita memiliki Allah, yaitu Bapa, yaitu Yehova yang dicatat dalam kitab suci. Jadi orang akan mendapatkan kekuatan, kalau orang Jawa itu jimat, untuk hidupnya. Tuhan Yesus, anaknya yaitu Tuhan Yesus dan Yehova, Bapa di langit, Bapa di surga, menjadi jimat, menjadi piandel bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, ajaran Tuhan Yesus itu apa? Jelas, tidak sulit kok. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa, kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang utama dari hukum ini. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus adalah mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita. Ini jelas. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, mereka memiliki kekuatan iman, memiliki kekuatan jiwa di mana Tuhan ada di dalam mereka. Tuhan ada di dalam diri mereka. Agak nyetrum sampai di sini. Iya.
Tas dicoba ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang penting buat kita, bagi kita yang muda maupun bagi kita yang sudah berumur, bahwa hidup dalam ajaran Tuhan Yesus, hidup di dalam Tuhan, itulah yang membuat kita itu memiliki kekuatan, iman, daya untuk menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu. Apa yang saudara percayai, apa yang saudara imani, terjadi, kata Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian hari ini pengetahuan umum modern bahwa kehidupan kita, realitas hidup saudara dan saya, keadaan saudara dan saya hari ini adalah akibat iman saudara, akibat apa yang saudara pikirkan berulang-ulang, akibat yang saudara rasakan berulang-ulang. Itu yang membentuk realitas hidup kita hari ini. Apakah saudara dan saya sedang berkekurangan? Apakah saudara sedang berkecukupan? Adalah wujud dari bagaimana engkau berpikir, bagaimana engkau merasakan, bagaimana engkau mengharapkan sesuatu. Itu yang menjadi kenyataan dalam hidup kita. Hidup di dalam Tuhan Yesus oleh pertolongan Roh Kudus, saudara dan saya mendapatkan kekuatan untuk membawa pikiran, perasaan, dan harapanmu menjadi satu golong gilik untuk mewujudkan kehidupanmu. Maka hari ini kita membangun hidup kita melalui pikiran, melalui perasaan, melalui keinginan untuk menyatu di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, membangun hidup di dalam Tuhan, supaya saudara dan saya memiliki kekuatan, memiliki jimat yang namanya Tuhan, yang namanya Gusti Allah, saudara. Kalau saudara dan saya bisa membangun demikian, maka seperti lirik pujian, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai di setiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Melalui koordinasi manajemen kesadaran dirimu untuk membangun pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu, saudara, di dalam Tuhan. Nah, dosa adalah membuat kesadaranmu, pikiranmu, perasaanmu, dan harapanmu itu tidak menjadi satu. Apa yang saudara perbuat lain dengan apa yang saudara harapkan. Apa yang saudara rasakan lain dengan apa yang saudara kerjakan. Apa yang saudara pikirkan lain dengan apa yang saudara harapkan. Inilah dosa bekerja di dalam diri kita manusia. Pemulihan di dalam Yesus Kristus adalah memulihkan gambar diri saudara, gambar saudara sebagai teladan dan peta Tuhan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui saudara dan saya. Mumpung masih muda, mumpung masih ada kekuatan berpikir, mumpung masih ada kekuatan mengingat, mumpung masih ada kekuatan bertindak,
untuk mengarahkan pikiran, mengarahkan perasaan, mengarahkan keyakinan, mengarahkan tindakan untuk menyatu dengan Tuhan di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan dampaknya, saudara memiliki kekuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mekanisme keadaan di alam semesta di dunia ini ditentukan oleh seberapa banyak orang yang mengarahkan pikiran, perasaannya, dan harapannya, dan hatinya kepada kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin banyak orang yang mengarahkan hatinya tertuju pada ajaran Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan yakin bahwa sebelum saudara meninggal masuk surga, saudara akan mengalami hidup di dunia ini seperti di surga, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin, saudara. Seberapa banyak dirimu, semakin kuat dirimu, dan semakin banyak orang melabuhkan hidupnya pada ajaran Yesus, maka saudara bisa merasakan nikmatnya surga sebelum saudara meninggal. Saudara bisa menikmati surga selama hidup di bumi, karena di bumi terjadi seperti di surga. Katakan amin. Nah, saudara, minta tolong Pak Alisa untuk dibukakan Matius 6 ayat 33. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya menjadi orang Kristen itu panggilan yang mulia, saudara. Saudara dan saya menjadi percaya kepada Yesus itu panggilan yang mulia. Jangan sia-siakan, saudara. Saya menyadari ini ketika usia sudah putih rambut saya. Dulu waktu muda saya sibuk dengan harga diri, dengan kecukupan, dengan kekurangan, saudara. Sibuk, saudara, sehingga lupa bahwa panggilan saudara dan saya orang Kristen itu sungguh berharga. Karena apa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Elohim, kerajaan Yesus cari, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi saya dan juga mungkin banyak orang lain berpikir bahwa carilah kerajaan Allah tujuannya untuk mendapat apa yang ditambahkan, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran Yesus harus kita cari dalam hidup kita. Menjadi pengetahuan kita, menjadi pengetahuan umum bersama, dan lebih dari itu menjadi keyakinan, menjadi iman, menjadi pengertian saudara, supaya saudara dan saya hidup dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, carilah dahulu kerajaan Tuhan, kerajaan Elohim. Saudara, kalau kita mengacu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, di dunia ini si jahat berkuasa. Maka kalau saudara melihat kenyataan di sekitar kita, hidup sebagai bangsa manusia di dunia ini, yang dikuasai si jahat, iblis itu berkuasa atas manusia, menanamkan rasa kurang, rasa cukup. Walaupun sudah memiliki segala sesuatu, masih kurang, saudara.
Maka tidak heran kalau di Indonesia itu banyak korupsi, saudara. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mencari kerajaan Tuhan. Dia mencari kerajaan iblis dengan emosinya, dengan pikirannya. Sudah cukup. Mungkin rumah lebih dari 10, mobil lebih dari 20, tanah lebih dari 1 juta hektar. Tetapi masih juga korupsi, saudara. Korupsi, bantuan masyarakat, dana untuk orang-orang miskin juga masih dikorupsi. Karena apa? Karena mereka tidak mencari kerajaan Elohim, tidak hidup dalam ajaran Tuhan Yesus, saudara. Dia hidup dalam ajaran iblis, tidak mengenal rasa cukup, tidak mengenal rasa kenyang. Saya sampaikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dunia ini, orang itu tidak akan mengalami rasa cukup, rasa puas, saudara. Karena materi, karena harga diri, orang tidak akan merasa cukup, tidak akan merasa puas. Karena kepuasan batin yang terdalam, yang dialami oleh orang-orang yang disentuh Tuhan, para penjahat, orang-orang yang jahat di dunia ini, para rampok, para pelacur yang disentuh Tuhan, dia berubah menjadi lebih baik, saudara. Ada satu kesaksian di mana orang ini, orang Indonesia jadi mucikari di Arab, saudara. Dia mati 3 hari dimasukkan di tempat pendingin karena untuk dikirim ke Indonesia. Tapi dia bisa hidup, dan setelah dia hidup, dia bersaksi bahwa ketika dia mati, ditanya di pengadilan karena dia pindah agama. Kalau sana orang pindah agama kan diadili, saudara. Kok sing ngakon sapa kok iso nang gereja? Menunjukkan gambar Maria dan Tuhan Yesus. Ini yang menyuruh saya, yang membuat saya hidup dan saya menjadi Kristen itu ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sentuhan Tuhan Yesus, hidup dalam ajaran Tuhan Yesus itu yang membuat hidup saudara dan saya dan banyak orang akan hidup di bumi seperti di surga. Katakan amin, saudara. Karena apa? Dunia ini segede ini, semua harta kekayaan di dunia ini dikasihkan satu orang, dan orang itu tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak puas, saudara, ingin bulan menjadi miliknya. Nah, ketika hidup dalam ajaran Tuhan, Yesus menjadi milik kita, Tuhan menjadi milik kita, maka kita itu merasa cukup walaupun kita kurang cukup secara material, saudara. Tetapi kabar baiknya, jika saudara hari ini berkekurangan uang, berkekurangan kebutuhan, tetapi oleh karena hidup dalam ajaran Tuhan, bergumul dengan Tuhan, lalu hatimu disentuh, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keyakinan, aku cukup, aku bisa, dan aku pasti berubah. Maka berubah, saudara, berubah. Nah, itulah iman, itulah kita hidup itu di ajaran Tuhan, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Itu artinya kita hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan hati orang. Hukum tidak bisa mengubahkan hati orang, tapi membelokkan keinginan orang bisa.
Uang, harta bisa membelokkan keinginan orang. Hukum bisa membelokkan keinginan orang, tetapi tidak bisa mengubah hati orang. Hanya hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus yang bisa mengubah hidupmu, hatimu, saudara. Kalau saudara sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja, secara global juga tidak baik-baik, tetapi ketika kita belajar untuk hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan menjadi milikmu, Yesus menjadi milikmu, dan hidupmu akan berubah. Memang bukan seketika, tetapi dalam proses perjalanannya menuju kebaikan. Katakan amin, saudara. Ini penting untuk digarisbawahi bagi kita yang masih remaja, yang masih muda, untuk mengenali fenomena kehidupan ini. Kejadian-kejadian kehidupan yang saudara alami. Yesus Tuhan hadir dalam setiap situasi, kondisi hidup yang saudara alami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, berbeda-beda. Tetapi Yesus hadir di sana untuk menolong dan memberkati saudara. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, ini ada orangnya, saudara Joshua Gadatiolaya, ketika dia di lautan lepas, dihempas oleh apa itu? Oleh badai dan hujan. Lalu dia telepon kepada saya, Pak, begini. Ya, tidak apa-apa. HP-mu banterno suaranya tak doakan. Saya percaya karena Tuhan hadir dalam setiap fenomena kehidupan. Setiap kejadian Tuhan itu hadir, saudara. Katakan amin. Setiap kejadian Tuhan itu hadir. Jadi jangan terus-menerus bersusah, jangan terus-menerus bertanya-tanya, jangan biarkan pikiranmu berjalan dalam keraguan, jangan biarkan engkau sedih, jangan engkau biarkan berputus asa. Yesus hadir dalam setiap fenomena hidupmu, saudara. Fenomena yang terjadi dalam hidupmu, kenyataan kejadian yang terjadi dalam hidup saudara, baik itu keburukan karena kesalahanmu maupun keadaan yang buruk karena kesalahan orang lain, garis bawahi Yesus hadir dalam setiap momen kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Ini yang bisa membuat saudara itu tetap bukan hanya bertahan untuk melihat masa depan, untuk berjalan menuju masa depan yang lebih baik ketika saudara dan saya hidup dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Berkali-kali saya katakan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang jahat, ketika dia bertobat, apa yang dilakukan di masa lalu bukan menjadi penyesalan yang membuat dia berputus asa, tetapi menjadi kekuatan yang mendorong dia untuk lebih kuat berbuat baik, untuk lebih kuat gandul Gusti. Kalau ada lagu gandul Gusti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam ajaran Tuhan, melakukan apa yang kita bisa. Bapak Ibu, hari ini distrak. Apa Pak Pendeta? Distrak niku. Pikiran kita mudah beralih, mudah pergi ke pikiran yang lain dengan berbagai macam informasi, berbagai macam hiburan di HP saudara.
membuat pikiranmu mudah beralih dari A, B, C, D, terus menerus. Tidak mendalami, tidak menyadari, tidak menempatkan pikiranmu pada ajaran Tuhan. Dan batin ini menjadi kosong, menjadi tidak ada harapan, menjadi sedih, menjadi cemas, saudara. Saya baru berkata kepada Ibu Maria, ngopo, kowe kok besu ngopo, kok mengkeret itu ngopo? Aku ora duitmu jek piro? Ya ono, lah ya duwe ngono kok mengkeret itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah pekerjaan si jahat yang diinstal ke otak kita, ke perasaan kita. Jadi saudara dan saya, perasaan saudara itu terhubung dengan perasaan iblis, merasa kurang layak, merasa kurang cantik, merasa kurang baik, merasa dihina, merasa sendiri, dan sebagainya. Itu kerajaan iblis yang sedang menginstal saudara. Kerajaan Tuhan Yesus membuat saudara merasa cukup, merasa damai sejahtera, merasa nerimo ing pandum, bukan pasrah ya. Bukan apa ya? Bukan pasrah dalam arti putus asa, bukan. Wis ngene ra apa-apa, wis isaku ngene wis gak apa-apa, aku tak tampa. Bukan begitu. Berserah kepada Yesus itu, bergembira, bersukacita, berpengharapan, dan melakukan apa yang bisa dikerjakan. Nah, orang itu biasanya memikirkan apa yang tidak ada. Betul? Memikirkan apa yang tidak dipunyai, memikirkan apa yang tidak ada, merasakan yang tidak ada. Takut, cemas, ana apa ora? Ana wujude apa ora? Ndak, coba mari kita berpikir saudara. Ketakutan, kecemasan, ana wujudnya ndak? Saya berkata kepada istri, kowe sehat, iso mangan, iso nang gereja, iso mbut gawe. Lah kok cemas ora ndek duit. Wong nyatane ki mau ya iso blonjo tuku rinso. Saya katakan begitu. Artinya apa? Saya mau menunjukkan, dan juga saya mau menunjukkan diri saya melalui kenyataan itu bahwa kita sedang baik-baik saja. Tetapi perasaan kita merasa tidak baik. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Masa depan itu harapan dan tidak tentu. Saya berkata kepada diri saya dan kepada semua orang, jangan bangga dengan masa depan. Jangan andalkan masa depan. Masa depan itu tidak pasti. Masa depan itu ora nyoto, hanya lamunan. Yang nyata adalah saat sekarang ini, apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu makan, makanlah dengan bijaksana. Apa yang bisa kamu minum, minumlah dengan bijaksana, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Sebab apa? Kalau orang makan dan minum tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, akan menjadi rusak badannya. Betul? Betul enggak? Betul. Ilmu pengetahuan ini ada pengetahuan lama-lama ya, dari nenek moyang kita ya ada, dari modern ya ada, ya sama-sama kalau diikuti menjadi baik, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, sedikit lagi. Kita lihat sudah jam berapa ini. Ya. Jor ya. Ya, sudah 30 menit lebih dikit saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengetahuan, kalau hanya pengetahuan itu tidak ada gunanya. Pengetahuan tentang ajaran Tuhan Yesus, kalau saudara tidak hidup di dalamnya, tidak berguna. Kalau saudara tidak membangun keyakinan, mengikuti, merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupmu, tidak ada gunanya. Sama. Banyak orang itu tahu pengetahuan tentang hidup sehat, betul enggak? Tahu orang itu mengetahui olahraga itu menyehatkan. Banyak orang menjadikan pengetahuan itu menjadi pengetahuan. Tapi ada juga orang, banyak juga, yang menjadikan pengetahuannya itu menjadi menjadi pengertiannya, menjadi perilakunya, sehingga orang itu berolahraga, sehingga orang itu makan dengan ilmu pengetahuan, tidur dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita mengetahui banyak pengetahuan tentang ajaran Tuhan. Nah, kita harus begitu. Kita berpikir berdasarkan ajaran Tuhan, merasakan berdasarkan ajaran Tuhan. Kalau saudara tidak berpikir, tidak merasakan, tidak berharap berdasarkan ajaran Tuhan, berdasarkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan berpikir, merasakan, dan berharap ajaran setan. Saudara mungkin diberi kekayaan, tapi masih merasa belum cukup. Saudara diberi kesehatan, masih belum cukup. Nah, kayak pejabat-pejabat di Indonesia itu sudah kaya melimpah tapi masih korupsi. Karena apa? Belum menjadi pengertian. Kebenaran Tuhan Yesus belum menjadi pengertiannya, sehingga dia belum merasa cukup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang itu sudah merasa cukup, itu damai sejahtera, tentrem saudara. Kalau hari ini saudara kekurangan tapi sudah merasa cukup, rasa cukup saudara akan menarik kecukupan yang lebih besar. Kalau saudara sekarang bisa makan, bisa minum, merasa cukup, dan terus kembangkan rasa cukup ini, rasa syukur ini, terus kembangkan. Belajar belajar menolak rasa kurang, belajar menolak rasa benci, belajar menolak rasa dendam. Artinya nek menolak berat ya. Jadi begini, kayak saudara itu melihat langit, ada awan datang, jret gitu. Lihatlah saja, jangan ikuti. Tidak usah mbok ikuti, sana gitu. Nah, kalau ada pikiran kurang, perasaan kurang, atau benci atau apapun, lihat saja, amati saja, jangan ikuti. Begitu kamu merasa kurang, lalu saudara memikirkannya, ya kurang kabeh. Engko piye, engko anakku sesuk mbayar iki piye. Tetapi kalau kita hidup dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan menjadi milik kita, kita bisa merasa cukup pada saat ini. Besok akan dicukupkan dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Katakan amin, saudara. Orang bisa merasa cukup, merasa damai, merasa sejahtera. Itu ketika orang itu mencari kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebaikan-kebaikan. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang yang berbuat baik kepadamu,
dan engkau menyatakan terima kasih yo, terima kasih aku mbok bantu, terima kasih aku mbok doakan, terima kasih aku mbok parani, begitu. Maka orang ini akan memberikan lebih daripada yang saudara terima hari ini. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucap syukur, kekuatan hidup manusia yang paling bagus adalah kekuatan untuk mengucap syukur, Saudara. Untuk mengucap gampang ucap ya. Untuk merasakan rasa syukur, itu kekuatan rohani, kekuatan dalam diri manusia yang paling kuat, yang paling agung, yang paling membuat damai adalah rasa syukur, Saudara. Dan rasa syukur ini hanya bisa kita terima hidup di dalam ajaran Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita. Katakan amin, Saudara. Hanya bisa dijalankan oleh orang-orang yang hidup dalam ajaran Tuhan Yesus. Sedikit, Saudara. Ini menyangkut sejarah kita, bangsa Indonesia. Belanda menjajah Indonesia, membangun Pulau Jawa menjadi kota-kota maju setara dengan kota-kota di dunia pada tahun 1800-an, Saudara. Belanda menjajah Indonesia, membangun kereta api, membangun jalan. Pada masa itu, Belanda tidak membuat tambang emas untuk dijual membangun Indonesia. Belanda tidak membongkar batu bara untuk dijual untuk membangun Indonesia. Belanda tidak menarik pajak rakyat untuk membangun Indonesia. Belanda hanya menjual rempah-rempah dari Indonesia, dibakuli, dijual ke seluruh dunia. Cukup untuk membangun Indonesia, Saudara. Karena apa? Saya percaya baik dan buruk itu ada pada manusia, tetapi orang-orang Belanda pada waktu itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini fakta, Saudara. Dan setelah Indonesia merdeka 70 atau 80 tahun, dipimpin oleh orang Indonesia sendiri, hidup dari pajak untuk membangun negara. Gunung emas dibongkar, gunung nikel dibongkar, gas dibor, apalagi, Saudara, laut dikeruk, Saudara. Untuk membangun itu pun masih kurang, Saudara. Karena apa? Karena mayoritas orang Indonesia, baik yang Kristen maupun yang tidak Kristen, tidak hidup dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, Saudara. Ini nyata itu, Saudara. Maka berbahagialah saudara dan saya yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, karena saudara dipanggil dari kegelapan, dari kuasa dunia ini di mana si jahat berkuasa, untuk hidup dalam ajaran Tuhan, untuk menghadirkan bersama-sama maupun secara pribadi di bumi seperti di surga. Katakan amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang terbatas ini sudah berbicara atas nama-Mu, bahkan menyebut kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hari ini kami bawa di hadapan-Mu bukan kebenaran pribadi saya, hamba-Mu ini, tetapi kebenaran Tuhan Yesus, roh kebenaran dari Tuhan Yesus yang menghinggapi hamba-Mu dan yang menghinggapi kami semua dan orang-orang yang mendengar berita ajaran Tuhan Yesus ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, membuka diri
untuk menerima roh kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur pada sore ini Bapak, firman-Mu telah mendamaikan hati kami Bapak. Hanya firman-Mu Bapak yang mengubah hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan, sore ini Bapak Engkau memberkati hati kami Bapak. Kami datang dengan persembahan di hadapan-Mu. Berkat yang kami terima dari-Mu Bapak, kami kembalikan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan ini Bapa menjadikan kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan. Berkati kami semua Bapa yang selalu setia kepada-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami Bapa. Haleluya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan pada sore dalam tangan kuasa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ning sak dina
kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kesehatan, keselamatan yang datangnya dari Bapa kita, di dalam Sang Putra Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dalam Roh Kudus. Kiranya engkau terima saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama kita berkata,